Ya, selamat pagi semua. Kita berjumpa kembali dalam kuliah online melanjutkan kuliah analisa numerik dan pemrograman komputer. Kali ini kita membahas mengenai sistem persamaan tak linear tidak tunggal atau SPTL tidak tunggal. Kalau yang bahasan kemarin SPTL tunggal hanya satu, sekarang lebih dari satu. Ini misalnya ada contoh dua persamaan tak linear dengan dua variabel x1 dan x2. Persamaan yang pertama, f1x sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat min 36 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua, f2x sama dengan x1 kuadrat min 3x2 min 16 sama dengan 0. Nah, dua persamaan ini variabelnya ada x1 dan x2. Kita lakukan tebakan awal, misalnya tebakannya untuk x1 4 dan x2 sama dengan 2. Ya, sehingga f1x dan f2x dapat didekati dengan persamaan yang pertama, f1x sama dengan x1 min 4 kali df1 dx1 atau turunan persamaan x1 ya, diturunkan ke x1 pada nilai x sama dengan 4,2, x1-nya 4, x2-nya 2, ditambah x2 min 2 kali df1 dx2. Jadi persamaan 1 turunkan ke x2. Ya, untuk x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 2 ditambah f1 tambah fungsi yang satu tadi. Di mana x-nya 1, 4 dan x2-nya 2. Nah, kemudian untuk yang persamaan kedua itu sama x1 min 4 kali, nah dalam hal ini persamaan kedua yang kita turunkan, ya, turunan persamaan kedua terhadap x1. Kemudian ditambah x2 min 2 kali df2 dx2 ada x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 2 ditambah persamaan yang kedua, fungsi kedua. Nah, kalau kita lihat, jadi untuk yang persamaan pertama, itu persamaan pertama, ya, df1, ini df1, turunkan ke x1, yang kedua turunkan ke x2. Karena variabelnya hanya x1 dan x2. Misalkan nanti ada x3, ya nanti ditambah df1 per dx3, ada 4, tambah lagi df1 per dx4, turunkan ke x3 dan ke x4. Demikian ini untuk yang persamaan pertama. Kemudian setelah selesai persamaan pertama, yang persamaan kedua, itu juga sama, turunkan ke x1, kemudian turunkan ke x2. Dan jangan lupa ditambah fungsinya sendiri, tambah x2. Nah, seperti ini. Jadi tebakannya ini nanti dibuat sembarang ya, misalnya 4 dan 2 tadi. Dan x1 dikurangi 4, x2 dikurangi 2. Misalkan ada x3 yang ini sebenarnya terserah. Misalkan x3-nya 1 ya nanti x3 min 1. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga akan diperoleh 8 kali x1 min 4 ditambah 4 kali x2 min 2 dikurangi 16. Nah, ini dari mana? Nah, ini kita perhatikan x1 min 4, ini x2 min 4. Ya, persamaan 1, persamaan 2 juga sama. Nah, ini tetap yang muncul angka 8, ya, angka 4, dan angka 16. Ini adalah turunan. Nah, jadi persamaan 1 tadi ini diturunkan ke x1. Kalau ini kita turunkan ke x1, berarti ketemunya 2x1 ditambah
X2 kuadrat min 36. Ya, ini diturunkan ke X1. 2X1 min X2 kuadrat min 36. Nah, kemudian X1-nya diisi 4. Ya. Jadi 2 kali X1 berarti 2 kali 4. 8. Ditambah 2 kuadrat. Ditambah 2 kuadrat. Ya. Jadi di sini kita turunkan ke mana, ke X1 ya. Kalau kita turunkan ke X1 berarti ini yang muncul 2X1 gitu aja. Ini kan hilang. Karena ini tidak ada variabel X1 jadi ini hilang. Jadi persamaan ini kalau kita turunkan ke X1 munculnya hanya 2X1. Ininya kan jadi 0. Ini juga 0 karena ini tidak ada variabel X1. Sehingga menjadi 2X1. Nah, X1-nya kan 4 tadi berarti 2 kali 4. Jadi 8. Nah, 8 kali X1 min 4. Kemudian ditambah X2 min 2 kali ini. F1 per dx2. Berarti F1 diturunkan ke X2. Nah, kalau ini turunkan ke X2 munculnya 2X2. Ini jadi 0, ini jadi 0. Nah, karena ini tidak ada variabelnya X2, jadi ini hilang. Jadi muncul hanya 2 kali X2. X2-nya itu 2, berarti 2 kali 2, 4. Nah, jadi di sini 4 kali X2 min 2. Tuh. Kemudian ditambah F1. Nah, F1 ini. Nah, nilai X sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2, masukkan ke sini. Jadi 4 kuadrat itu 16 ditambah 2 kuadrat ditambah 4, 20, kurangi 36. 20 kurang 36, jadi min 16. Min 16. Jadi itu yang persamaan pertama tadi. Ya, jadi menjadi 8 kali X1 min 4 ditambah 4 kali X2 min 2 terus dikurangi 16. Nah, dengan cara yang sama untuk persamaan kedua, ini juga sama. Nah, kalau ini yang persamaan kedua diturunkan ke X1 menjadi 2X1. Ininya 0, ini 0, berarti 2 kali 4, 8. Ya. Kemudian yang sebelah sini 2X2 min 2 kali ini. Ini diturunkan ke X2. Turunkan X2 berarti ini min 3. Ini 0, ini 0. Jadi min 3 kali ini. X2 min 2. Oke. Kemudian yang min 6 ini diperoleh dari ini dimasukkan nilai X1-nya 4, X2-nya 2. 4 kuadrat 16 dikurangi 3 kali 2, 6, 10, 10 min 16. Min 6. Oke, itu ya. Nah, sekarang kalau sudah ketemu seperti ini, kemudian kita misalkan X1 min 4 itu sama dengan D1, X2 min 2 itu sama dengan D2. Sehingga ini menjadi 8 kali D1 ditambah 4 kali D2 min 16. Ini persamaan yang kedua, 8 kali D1 min 3 kali D1 min 6 sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi persamaan linear. Jadi intinya untuk menyelesaikan persamaan tak linear yang lebih dari 1, itu sebetulnya kita linearkan dulu. Dan semula tadi ini ya, itu berubah menjadi ini. Ini kan sudah linear, 8D1 plus 4D2 min 16, 8D1 min 3D2 min 16. Nah, ini sudah menjadi linear. Kita hitung ya, linear kita pakai substitusi atau eliminasi.
Kita peroleh D1-nya ini 1,286, D2-nya akan diperoleh 1,429. Nah, kalau sudah D1 ketemu, D2 ketemu, kembalikan ke sini. Ya. Ini nilai ini masuk ke sini sehingga X1-nya akan bisa kita hitung, yaitu 5,286. Ini D2 masuk ke sini, sehingga X2-nya bisa kita hitung. Ini D2 plus 2. Jadinya ini. Jadi X1-nya ini, X2-nya ini. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu dengan cara sama, seperti ini tadi. Ya. Nah, kalau tadi kan tebakan awalnya 4 dan 2. Nah, sekarang dihitung 5,286 sebagai X1 dan X2-nya 3,429. Jadi sudah muncul ini yang baru, X1 dan X2 baru. Kalau tadi tebakan pertamanya kan ini ya, X1-nya 4, X2-nya 2. Kemudian kita hitung dengan cara seperti ini tadi. Nah, diperoleh X1 sekian dan X2 sekian yang baru. Nah, terus gimana? Ya sama. Nah, kita perlakukan sama, menghitung sama dengan cara seperti ini tadi. Nah, sampai kapan? Sampai konstan. Sampai X1 dan X2-nya itu konstan. Nah, ini tadi kan dari X1-nya 4 menjadi 5,286. Ini X1-nya 2 menjadi 3,429. Nah, ini kita hitung lagi dengan cara seperti awal mula tadi. Dan ketemu X1-nya 5,071, X2-nya 3,2. Nah, berarti kan belum sama. Karena X1-nya 5,286, ini 5,071. Ini 3,429, ini 3,22. Berarti harus diulang lagi ya. Hitung lagi dengan cara seperti di atas. Sampai nanti konstan. Begitu seterusnya. Ya, bisa kita coba nanti. Sehingga kalau dalam bentuk penyelesaian secara simultan, itu dapat ditunjukkan pada persamaan berikut. Ini bentuk umumnya tadi df1 d1 ya, kali d1 ditambah df1 d2 kali d2 ditambah f1. Dan persamaan yang kedua df2 d1 kali d1 ditambah df2 dx2 kali d2 ditambah f2 sama dengan 0. Di mana untuk X1-nya itu sama dengan X1 plus D1, X2 sama dengan X2 plus D2. Jadi yang persamaan pertama itu diturunkan dulu ke variabelnya. Ke X1, ke X2, mungkin ke X3, ke X4, dan seterusnya tergantung jumlah variabel. Jadi persamaan 1 diturunkan ke variabelnya yang ada. Setelah persamaan 1 selesai, kemudian persamaan kedua juga sama diturunkan ke variabelnya yang ada. Variabelnya kalau di sini hanya 2 ya, X1 dan X2 berarti df1 turunkan ke X1, df2 turunkan ke X2. Kemudian tambah fungsinya itu sendiri. Dan persamaan kedua juga seperti ini. Nah, D1 itu apa? D1 tadi kan X ini ya, X plus 1 dikurangi X1. Ini seperti itu. Nah, C atau C plus 1 menunjukkan banyaknya pendekatan linear yang digunakan untuk mencari akar-akar. Sehingga X1 C plus 1 menyatakan tebakan selanjutnya untuk X1 yang berdasarkan pada nilai X1 dan X2 dari perhitungan sebelumnya. Oke, kita ambil contoh ya. Ini. Ya, untuk FPTL dengan jumlah N bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Untuk DFK, DXI, DI sama dengan min FK, XC. Hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk XI-nya, ya, J plus 1 sama dengan XIJ plus DIJ. Nah, ini ada contoh reaksi berikut adalah pada fase cair. A menjadi 2B dengan laju reaksinya R1. Kemudian A menjadi C, dan ini reaksi bolak-balik.
A menjadi C laju reaksinya R2, C balik menjadi A laju reaksinya R3. Kemudian selanjutnya B, ini tadi B, itu menjadi D plus C dengan laju reaksi R4. Nah, ini ada laju reaksi R1, R2, R3, R4. R1-nya adalah K1CA, R2-nya adalah K2CA pangkat 3/2, R3-nya sama dengan K3CC kuadrat, R4-nya sama dengan K4 kali CB kuadrat, dengan satuan gram mol per liter per second. Ini ada K1, K2, K3, K4, K1-nya 1 per detik, K2-nya 0,2 liter pangkat setengah per gram mol pangkat setengah per detik, K3-nya 0,05 liter per gram mol detik, K4-nya 0,4 liter gram mol detik. Jadi itu sudah diketahui. Kemudian reaksi dijalankan pada CSTR, Continuous Stirred Reactor. Reaktor tangki berpengaduk kontinu. Nah, jadi ini, misalkan ini dalam satu reaktor, mula-mula cyanol ditambahkan dengan debit Q. Dan diaduk sampai waktu tertentu, ya. Nah, itu akan muncul Ca, Cb, Cc, Cd. Dan keluar. Setelah tertentu itu akan keluar. Dan dianggap steady state. Nah, dalam hal ini, volume reaktornya adalah 100 liter. Kemudian lajunya, debitnya Ca tadi, 0,50 liter per detik. Sedangkan konsentrasi A0 atau A awal itu 1 mol per liter. Nah, kondisi operasi adalah isotermal, steady state untuk neraca mol. Nah, sehingga dapat kita susun neraca molnya sebagai berikut. Ya, untuk out sama dengan in plus generasi plus konsumsi. Ya, untuk keluarnya itu Ca kali Q, yang A. Kemudian yang masuknya Ca0 kali Q. Ya, ditambah generasi VR kali R3. Dan konsumsinya itu dikurangi VR R1 plus R2. Nah, ini menyesuaikan dari reaksi yang di atas tadi. Ya, dan generasinya. Kemudian yang untuk B-nya, out-nya itu CB kali Q, in-nya tidak ada, karena yang ada tadi cuma A saja, A0. Jadi B, CD itu nggak ada ya mula-mula ya. Ya 0, kemudian generasi itu menghasilkan VR 2R1 ya, plus VR 2R1. Kemudian konsumsinya berkurang VR kali R4. Kemudian yang C, generasinya menghasilkan VR kali R2 plus R4. Kemudian konsumsinya, konsumsi atau berkurang VR kali R3. Kemudian yang D, konsumsinya 0 untuk generasinya VR kali R4. Jadi konsumsi itu berkurang kalau generasi itu bertambah. Kita lihat aja D. D tadi kan 0 ya. Karena apa? Karena dia tidak berkurang, tapi bertambah. Sehingga konsumsinya di sini 0 D-nya. Hanya bertambah VR kali R4. Volume reaktor VR kali R4. Nah, kemudian B dapat kita pantau dari sini. B di sini berkurang. Itu min ini. Ya. Untuk yang kedua ini ya, yang ada nya berkurang sebanyak ini. Min K4 kali CB kuadrat. Ini sini. Min VR kali R4. Kemudian generasinya menghasilkan VR kali 2R1 untuk yang B. Ini. 2 kali VR kali R1. Kemudian yang A. Nah, yang A ini berkurang sebanyak VR kali R1 berkurang R2 kali VR bertambah. Bertambah ini masuknya dia generasi. Berarti ini konsumsi. R1 kali VR, R2 kali VR. Min ya, min berkurang. Jadi dia masuknya di
konsumsi. Kita lihat area konsumsi. Nah, ini VR kali R1, kemudian VR kali R2, atau R1 plus R2 kali VR. Nah, menghasilkannya itu R3 kali VR. Nah, menghasilkan R3, dia bertambah. Jadi begitu cara menganalisa generasi dan konsumsi. Jadi konsumsi itu berkurang ya, dia berkurang, kalau ini dia bertambah. Jadi diingat ya. Nah, kemudian persamaan di atas dapat disusun kembali dalam bentuk persamaan sistem persamaan tak linear atau SPTL. Jadi untuk F1 min CA, jadi ini kita geser ke kanan yang ini. Kanan semua. Ini CA-nya dari kanan berarti min CA. Min CA kali Q seharusnya ya. Nah, min CA kali Q ditambah CA0 Q ditambah VRR3 dikurangi VRR1 R2. Nah, itu begini bisa, ini dianalisa ya. Ini min CA, Q-nya akan hilang, berarti plus CA, Q-nya hilang. Artinya apa? Persamaan ini dibagi dengan Q semua. Ya, dibagi Q. Jadi CA-nya dibagi Q, Q-nya hilang. Min CA, CA0 Q, bagi Q, Q-nya hilang jadi CA0. Kemudian ini dijadikan satu ya. Ini VR-nya bisa kita jadikan satu, terus ini R3 min R1 min R2. Ya, atau di sini K1CA. Nah, ini R-nya sudah tidak ada karena ini langsung ya, kita langsung saja R3-nya kita ubah menjadi ini, K3C kuadrat, CC kuadrat. Ada R1, R2, R3. Nah, R1-nya diganti K1CA, R2-nya diganti K2CA pangkat 3/2, R3-nya digantikan dengan K3C kuadrat. Nah, jadi K1, jadi ini taruh di depan, min K1CA, terus ini K2-nya menjadi min juga ya, karena ini min, berarti ini min ya. Min ya, K2CA pangkat 3/2 untuk R2-nya, ini K2CA pangkat 3/2. Kemudian yang ini jadi plus, ya, karena tandanya plus VR, berarti ini tetap plus. Yang untuk R3, ini min. Ya, min. Ya, nah, terus ini dibagi Q. Ya, kalau ini Q-nya hilang. Dengan cara sama untuk yang persamaan kedua ini. Jadi ini CB-nya kita geser menjadi min CB. Terus ini PR-nya jadikan 1, berarti plus 2. R1, R1-nya diganti K1, CA, kemudian min R4. Min R4. R4-nya itu K4 kali CB kuadrat per Q. Nah, demikian juga untuk yang persamaan ketiga, CC. CC-nya kita geser menjadi min CC plus PR R2 diganti dengan K2 kali CA pangkat 3/2. Terus R4. R3 dulu ya. Biar urut R2, R3 harus 4. Berarti ini min R3. R3-nya adalah K3 kali CC pangkat 2. Kemudian ditambah R4. R4-nya K4 kali CB kuadrat. Kemudian yang persamaan keempat, ya, CD-nya kita geser berarti min CD. Dan ini VR kali R pangkat 4. R4-nya adalah K4 kali CB kuadrat per Q. Nah, ini juga menjadi bentuk persamaan tak linear. Nah, variabel yang tidak diketahui di sini adalah CA, CB, CC, CD. Lainnya diketahui. Ini penyelesaiannya dengan menggunakan metode Newton. Nah, penyelesaian seperti ini mengacu pada penjelasan yang non-linear tadi, berarti bisa kita buat persamaannya itu nanti seperti ini ya, berarti DF 1, kalau tadi 1 berarti ini kalian pakai
DCA. Ya, DCA per D, DF1 per DCA. Turunkan ke CA dulu, DF1 per DCA kali D1 tambah DF2 tambah D1 kali DCB kali D2 tambah DF3 kali DC DCC ditambah DF1 per DCD kali D4. Ya, jadi nanti penyelesaiannya seperti itu. Kemudian yang untuk persamaan kedua, berarti DF2 per DCA kali D1 ditambah DF2 kali per DCB kali D2 ditambah DF2 per DCC kali D3 ditambah DF2 kali DCD kali D4 sama dengan 0. Ya. DF1 ya tadi. Ini D1 kali DCA. Ini kali D1.
Oke, jadi seperti ini ya, eh, kita ubah penyelesaian SPTL, kita langsung kembali tadi ini ke sini ya. Nah, kemudian ini kita selesaikan dengan metode Newton. Jadi ini persamaan 1, 2, 3, 4. Nah, persamaan 1 ini tadi ya. Nah, ini yang kita buat seperti ini karena ada 4 variabel ya. Berarti ada CA, CB, CC, CD, kemudian B-nya juga D1, D2, D3, D4. Jadi yang persamaan pertama tadi ini semua turunkan ke CA, CB, CC, CD. D1 DCA, D1 DCB, D1 DCC, D1 DCD. Dan plus jangan lupa fungsinya sendiri F1. Jadi ini atasnya F1 semua. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama, tinggal yang persamaan kedua. Itu persamaan kedua yang kita turunkan ke masing-masing variabel. Jangan lupa plus fungsinya F2. Jadi ini 1 F1 1, ini F2 F2 F2. Dan yang ketiga juga ini tinggal ganti 3 3 4 4 4. Gitu ya. Kalau tadi kan hanya dua. Jadi yang pertama contoh soalnya tadi df1 dx1, df1 dx2, terus plus f1 sama dengan 0. Yang di sini df2 dx1 d1 plus df2 dx2 d2 plus f2 sama dengan 0. Kalau dua, nah ini kan ada 4 variabel ya. Udah kita buat aja dulu seperti ini. Nah, setelah itu kita cari masing-masing. df1 dca itu berapa nilainya? df1 dca. F1 di CA. Berarti persamaan 1 turunkan ke CA. Ini. Nah ini DF1 ke DCA. Ini berarti ini akan ketemu min 1. Ini 0. Karena tidak ada CA-nya. Nah ini muncul ada CA, ada CA. Ya, berarti ini akan menjadi min K1 VR. Ya. Nanti min 1, kemudian ini plus VR dalam kurung min K1. Ya. PR min K1, CA-nya kan hilang. Dan yang di sini akan muncul minus 3/2 K2 kali CA pangkat setengah. Ininya hilang. Nah ini ada 1 bisa min 1, min VR K1 plus 1 setengah atau 3/2 K2 kali CA pangkat setengah per G. Yang pertama persamaan 1 tadi turunkan ke CA. Ya, ini min ya, jadi ini min, kita lihat. Nah, ini min, berarti ini
di luar kurung kita taruh min, ya. Berarti min-nya ini ditaruh di luar, min PR, ini jadi plus ya, K1, dah. Jadi min PR kali K1, terus di sini jadi plus 3/2 K2 kali CA pangkat setengah. Ini hilang karena tidak ada CA. Nah, jadinya ini D1 DCA. Ya, nah D1 DCA. Kemudian DF1 DCB. DF1 DCB. Nah, ini tidak ada DF1 DCB. CB-nya kan tidak ada. Berarti ini 0. DF1 DCB ini nanti 0. Nah, kemudian DF1 DCB. Maaf, ini plusnya kebanyakan ya. Oke. Jadi DF1 DCC. Nah, ini turunkan ke C. Nah, ada ini. Berarti ini nanti untuk DF1 DCC berarti 2K3 kali CC per G kali VR. Ya, jadi DF1 DCC-nya ini DF1 DCC berarti sama 1 turunkan ke C. Jadi ini tidak ada 0, 0, hilang, 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 ini berarti 2K3 CC per G. 2K3 CC PR per G. Ya, itu DF1 DCC. Dan bersama 1 turunan ke D ada nggak? DF1 DCD. Nah, tidak ada, jadi 0. Ya, jadi yang persamaan satu tadi, yang ada hanya DF1 DCA dan DF1 DCC. Turunannya ke CB dan ke CD tidak ada. Ya, ini adalah ke CA dan ke CC. Yang ke CB dan CD nggak ada. Nah, itu. Kemudian seterusnya yang F2. Nah, ini DF2 DCA. Persamaan kedua diturunkan ke A. 0, berarti ini hanya ini ya, berarti 2K1 PR per B untuk DF2 DCA. 2K1 PR per G. 2K1 PR per G. Kemudian turunkan ke B. DF2 turunkan ke B. DF2 turunkan ke B. Berarti ini ya, ini. Berarti min 1, ini ada min 1, ini 0, ini ada CB, berarti 2K4 VR CB per G. Jadi untuk DF2 DCB sama dengan min 1 terus min VR K4 CB per DF2 DCB. Min 1 min VR 2 K4 CB per G. Kemudian DF2 DCC. Turunkan ke C. Tidak ada ya, 2. Turunkan ke C ya. Nah, ini enggak ada, berarti 0. Kemudian kalau 0 enggak ada, enggak usah ditulis. Ya. Enggak usah ditulis karena itu 0. Kemudian DF2 DCD. Nih, turunkan ke D, enggak ada. Ya, jadi adanya hanya A dan B. Untuk persamaan yang kedua, DF2 DCA dan DF2 DCB. Nah, ini DF2 DCA, DF2 DCB. Kemudian yang persamaan ketiga, nih DF3 DCA.
Ingat ya di sini tadi 0, karena tidak ada 0, berarti adanya ini dan ini. Kalau yang pertama tadi yang ada hanya A dan C, ini 0, ini 0. Sekarang yang ketiga itu D3 DCA. Nah, ini D3 DCA ada ini ya. Nah ini ada berarti terus 3 berarti 3 per 2 ya, 3 per 2 VR K2 kali CA pangkat setengah per Q. DF3 DCA sama dengan 3 per 2 VR K2 kali CA pangkat setengah per Q. DF3 DCC. Nah ini DCA DF3 DCA. VR kali 1,5 K2 3 per 2 kali CA pangkat setengah per Q. Kemudian DF3 DCB. DCB ada ini ya, berarti ini aja, berarti PR kali 2K4 CB per Q. PR kali 2K4 CB per Q. Untuk DF3 per DCB. DF3 per DCB PR kali 2K4 CB per Q. Kemudian DF3 DCC. DF3 DCC berarti ini ada CC, berarti min 1, kemudian ini min VR plus VR ya, kalau minnya taruh min berarti min VR, di sini plus. Jadi kalau kita pakai min saja ya, min 1, kemudian min VR 2K3 CC per Q. Min 1 min VR 2K3 CC per Q. F3 DCC. F3 DCC. Min 1 min VR 2K3 CC per Q. Kemudian nih DF3 DCD. Turunkan ke D. Ada nggak ini? Tidak ada ya, ini D-nya nggak ada, berarti 0. DF3 DCD sama dengan 0. Ini 0. Ada ini, sini nggak ditulis DF3 DCD. Dan langsung ke yang keempat. Nih. Sama 4, turunkan ke CA. Nggak ada, berarti 0. Jadi DF4 DCA ini 0. Di sini nggak ada ya. DF4 DCA nggak ada ya. Oke, kemudian DF4 DCB. Turunkan ke CB. Nah, ini ada. Ini berarti 2 VR kali 2K4 CB per Q. VR 2K4 CB per Q. DF4 DCB. DF4 DCB VR 2K4 CB per Q. Oke, kemudian DF4 DCC. Kita turunkan ke C. Turunkan ke C ini. Tidak ada ya. DF4 DCC nggak ada. Nih. DF4 DCC nggak ada. Artinya 0 ini. Ya. DF4 DCC. Di sini nggak ada. Kemudian yang terakhir DF4 DCD. Turunkan ke D. Berarti min 1. Ya, berarti DF4 DCD sama dengan min 1. Ya. Nah, kemudian ini kita isikan tebakan awalnya konsentrasi CA, CB, CCD kita isikan 0,3 semua. Yang namanya tebakan awal itu bebas ya, artinya boleh sama juga boleh, terserah. Ini misalkan aja 0,3. 0,3 kita isikan di sini 0,3 CA-nya. CA, CB, CC, CD ini di sini kita isi 0,3 semua. 0,3 sesuai tebakan awal. Ini VR-nya tadi kan ada VR K1, K2, dan seterusnya sudah diketahui di sini ya. Ini K1, K2, K3, VR, Q, CA0. Ini disikan. Nah, disikan di sini. Nanti akan ketemu D1, DCA, D1, DCC, D2, DC4, dan seterusnya ini
ketemu. Ya. Hitung kan ini nanti akan berupa angka DF1 BCA. Disikan aja, dicari. Ya, kalau sudah ketemu, jangan lupa yang F1-nya ini ya. Nah, nanti ini masukkan juga ini di sini. F1, CA-nya tadi 0,3, CA0-nya berapa, VR, CA 0,3, CA 0,3, CC 0,3 sesuai tebakan awal. Untuk CA0, K1, K2, K3, K di sini tadi ya. Nah, sehingga F1-nya nanti akan terhitung. F1, F2, F3, F4 ada angkanya dan nilainya. Kemudian ini juga dimasukkan parameternya ini, tebakannya dan parameter yang diketahui. Ketemu semua. Nah, setelah ketemu, masukkan ke sini. Nah, jadi di F1 DCA itu isinya berapa ini? D1 DCA kan sudah terhitung, nah itu masukkan ke sini. D1-nya biar tetap aja. Nah, kemudian DF1 DCC yang tidak ada berarti 0 tadi. Ya. Ini DF1 berapa? DF1 DCB, DF1 DCD berarti 0. Berarti ini 0, ini 0. Ini ada angkanya di 1. Nah, sehingga ini ada persamaan, 4 persamaan, 4 variabel kan. Ini ada angkanya D1, terus ini 0, ini ada angkanya D3, ini 0, plus F1-nya ini angka sama dengan 0. Di sini tadi juga ada, ya. Ini berapa hasil hitungannya di sini tadi. Berapa tetap D1-nya tetap, terus DF2 DCB, ada, ini nggak ada ya, berarti ini 0, ini 0. Oh, biar ini merah itu. Dan yang ini tadi, yang 0 kan yang ini. Dan yang ini DC, DF3, DF3, DF3. 4-nya nggak ada ya. Ada. Dan yang yang persamaan 4 A dan C yang 0. Nah, jadi ini yang saya buat merah ini nilainya 0. 0. Jadi ada angka, ada angka, ada angka, angka-angka ini 0. Nah, setelah terbentuk persamaan ini, saudara mencari D1, D2, D3, D4. Ya, nah, ini persamaan yang non linear ini tadi, ya. Ini tidak linear, sekarang menjadi linear, bentuknya seperti ini. Di mana D1, D2, D3, 4 bisa kita cari dengan substitusi atau eliminasi. Ini kan ketemu D1 sampai D4. Nah, setelah D1 sampai D4 ketemu, bisa kita hitung CA sesuai dengan ini tadi di sini. Di sini D1 X1 min sekian. Nah, berarti CA-nya nanti D1 plus
Satunya nanti nah, jadi nanti D1-nya itu adalah X1 CA ya, kalau di sini kan mencari CA. CA-nya nanti 0,3 plus D1 yang baru. Dan nanti setelah ketemu D1, D2, D3, D4, nah berarti akan ketemu CA, CB, CC, CD yang baru. Yaitu 0,3 ditambah D1, 0,3 ditambah D2, 0,3 ditambah D3, 0,3 ditambah D4. Itu CA, CB, CC yang baru. Ya. Nah, setelah itu ketemu CA, CB, CC, CD, saudara lakukan lagi seperti ini lagi. Ya, saudara mencari ini D1, DCA, ini lagi ya, ini dihitung lagi nilainya dengan CA, CB, CC, CD yang baru. Nah, setelah ketemu ini terhitung, saudara menghitung sini lagi. Nah, nanti ketemu D1 sampai D4 lagi yang baru. Nah, kemudian menghitung CA, CB, CC, CD yang baru lagi. Nah, begitu seterusnya sampai nanti diperoleh CA, CB, CC, dan CD yang konstan. Gitu. Ya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan menggunakan metode Newton untuk persamaan linear, non-linear yang tidak tunggal. Jadi tebakan awalnya kan ini. Nah, ini saudara hitung ini tadi hasil turunannya ini, masukkan nilai-nilainya ini tadi CA dengan harga ini. Ini setelah ketemu masuk ke sini. Nah, jadi kan tidak ada nilainya, ini turunannya ini nggak ada, berarti 0. Nah, setelah ketemu ini, D1, D2, D3, 4 terhitung, kemudian menghitung CA, CB, CD yang baru, yaitu 0,3 plus D1, 0,3 plus D2, 0,3 plus D3, 0,3 plus D4. Ketemu CA, CB, CD yang baru, ini hitung lagi, masukkan ke sini lagi. Ya. Ini kan tidak 0,3. CB ini sudah yang baru. Nah, setelah ketemu yang baru ini, masukkan ke sini. Nah, nanti ketemu D1 sampai D4 yang baru lagi. Kemudian menghitung lagi CA, CB, CD yang baru. Jadi D1 plus CA-nya yang tadi. Ya. Itu dihitung terus sampai kapan? Sampai nanti CA, CB, CD bernilai konstan. Oke, jadi itu ya kuliah kali ini mengenai sistem persamaan non-linear yang tidak tunggal. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan saudara paham. Terima kasih. Selamat pagi.